Perkenalkan, nama saya Mario Mantoro, mahasiswa PPBJ Darjab tahun 2020 angkatan 3 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Senin 30 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja di SNMPTN Sakat Rangkangkalo kelas 7. Materi yang saya bawakan tentang lembaga sosial. Dan ini merupakan formulir pendaftaran saya. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Ya. Jadi di masa pandemi sekarang ini, kalian sebagai pelajar dan juga anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan dan harus selalu menggunakan masker. Sebelum masuk ke lingkungan sekolah tadi sudah mencuci tangan kan? Sudah. Baik, terima kasih. Anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ketua kelasnya mana? Bagaimana, ada yang tidak hadir? Ada semua, Pak. Ada semua? Ya, Pak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelas ini. Jadi kelas ini sangat diapresiasi karena anak-anaknya rajin-rajin ya. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, saya meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ocha, silakan. Tuhan, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Baik anak-anak, ruangannya sudah rapi? Sudah disapu tadi? Sudah. Bapak melihat dari sini ruangannya sudah bersih ya. Baik, terima kasih sekali. Kemudian anak-anak sebentar, aturan dalam proses belajar mengajar, anak-anak tidak boleh melakukan aktivitas lain ya. Jadi anak-anak semua harus aktif ya, karena anak-anak semua nanti akan dinilai ya. Oke. Anak-anak, sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian semester, jadi diharapkan kalian untuk selalu tetap belajar ya. Jangan mentang-mentang selama isi, jadi kalian mengabaikan yang namanya belajar. Oke. Ya anak-anak, coba perhatikan ke depan. Masih ingat materi tentang pembentukan lembaga sosial kemarin? Masih. Ya, pembentukan lembaga sosial kemarin terdiri dari yang pertama itu bentuknya lembaga apa yang pertama? Lembaga keluarga. Yang kedua, lembaga agama. Ya, yang ketiga, lembaga ekonomi. Yang keempat, lembaga pendidikan. Ya. Jadi lembaga-lembaga itu ada dibentuk karena adanya norma. Ya. Mengapa kita harus membutuhkan norma? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan Intan. Karena norma dapat mengatur kehidupan manusia. Ya. Norma dapat mengatur kehidupan manusia. Anak-anak, jika tidak ada norma, apa yang terjadi? Manusia akan semena-mena. Ya. Manusia akan melakukan kegiatannya sesuai dengan keinginannya masing-masing, ya, semena-mena. Ya. Jadi jika tidak ada aturan, orang akan melakukan apa saja sesuai dengan yang dia mau. Ya, ya. Coba perhatikan kompetensi dasar yang ingin kita pelajari. Yang pertama, menganalisis konteks sosial dalam ruang dan perhatian terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dalam dunia dan lingkungan serta kelembagaan sosial budaya. Ya. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang akan diperoleh oleh anak-anak, yang pertama menganalisis tentang norma. Yang kedua, menganalisis lembaga sosial. Ya. Yang ketiga, menelaah jenis-jenis dan fungsi lembaga sosial. Yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi tentang penelitian jenis dan fungsi lembaga sosial kelas. Ya.
sebentar adalah tentang lembaga sosial, ya. Nah, adapun teknik penilaian yang akan saya lakukan pada pagi hari ini adalah penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Jadi, anak-anak sebentar mulai dari awal kegiatan tadi sampai dengan akhir akan dinilai, ya. Jadi, sebentar tidak boleh melakukan hal-hal di luar dari ketentuan, ya. Baik, anak-anak, kita masuk pada peta konsep. Nah, yang ingin kita pelajari sebentar, yaitu yang pertama tentang norma, ya. Apa itu norma? Kemudian yang kedua, lembaga sosial. Para lembaga sosial ini nanti akan dibagi menjadi 5. Yang pertama, lembaga keluarga, ya. Yang kedua, lembaga agama. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Yang keempat, lembaga pendidikan. Yang terakhir, lembaga politik. Ya. Ya, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Ya. Coba anak lihat. Gambar yang pertama ini menunjukkan gambar apa? Seorang anak membuang sampah pada tempatnya. Kalian jika berada di sekolah ataupun di rumah, apakah kalian membuang sampah pada tempatnya? Ya, Pak. Betul? Ya, terima kasih. Ya, pada gambar kedua, ya, upacara adat penjemputan pengantin pria di dalam perkawinan. Ya, kita juga di dalam masyarakat dikenal dengan adat seperti ini. Misalnya, seorang laki-laki atau seorang perempuan setelah menikah, ketika mereka memasuki rumah pengantin laki-laki, mereka harus menginjak telur. Di mana? Di depan pintu, entah itu rumah adat ataupun rumah pribadi, ya. Ya, yang ketiga gambar memakai seragam yang rapi. Kalian sudah memakai seragam yang rapi? Sudah, ya. Jadi sebagai pelajar harus menggunakan atau memakai pakaian yang rapi dan bersih, ya. Ya, pada gambar keempat, gambar apa? Seorang anak mencium tangan orang tuanya ketika hendak pergi sekolah. Kalian sudah mencium tangan orang tua ketika datang sekolah? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Ini tergantung kebiasaan yang ada di rumah kita, ya. Ya, baik anak-anak. Ini merupakan materi yang ingin kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang pengertian lembaga sosial. Nah, lembaga sosial adalah kelompok sosial yang terbentuk dari nilai, norma, adat istiadat, kepribadian, dan kesesuaian yang berkembang dalam suatu lingkungan masyarakat. Ya, jadi di dalamnya itu ada nilai yang mengatur, ada norma, ya. Kemudian ada adat istiadat, ya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Supaya hubungan manusia terjalin dengan baik, maka manusia itu harus mematuhi yang namanya norma. Nah, kalau dia tidak mematuhi norma, maka dia akan mendapat sanksi, ya. Sanksi. Baik itu sanksi di dalam masyarakat maupun sanksi dalam masyarakat seperti dicemooh, kemudian ditegur atau dikucilkan, ya. Itu merupakan sanksi-sanksi yang ada di dalam masyarakat. Kemudian, norma adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Jadi norma adalah aturan, ya, atau kaidah, ya. Sama seperti seorang sopir yang membawa mobil. Norma itu seperti setir. Ketika ada tikungan ke kiri, maka setir itu harus dibelokkan ke kiri. Ketika ada belok kanan, maka setir itu harus diputar ke kanan. Norma itu seperti itu, ya. Baik. Nah, dengan adanya norma, kemudian adanya aturan atau kaidah, maka terbentuklah yang namanya lembaga sosial, ya. Nah, di sini ada syarat-syarat lembaga sosial, ya. Yang pertama, sebagai lembaga masyarakat yang menerima undangan tersebut, ya. Yang kedua, lembaga tersebut
lembaga apa yang kalian tempat ini? Pendidikan. Nah, di dalam lembaga pendidikan ada norma, ada aturan yang berlaku ya. Kalian sebagai pelajar yang jelas mau tidak mau harus menerima norma tersebut ya, yaitu dengan cara apa? Mengikuti peraturan yang berlaku, datang ke sekolah tepat waktu, tidak boleh bolos, berpakaian yang rapi, ketika di dalam kelas harus belajar, tidak boleh bermain dengan teman ya. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial ya. Menjiwai ya. Ketika kalian berada di lingkungan sekolah, kalian merasa bertanggung jawab, sehingga kalian menjiwai di lingkungan sekolah itu harus jam 7 tepat itu sudah hadir. Ya, sebagai pelajar yang bertanggung jawab, dia harus datang ke sekolah sebelum jam 7. Ya, gitu juga. Oh, hari ini mengenakan pakaian seragam nasional, harus mengenakan pakaian seragam nasional. Ya, jadi harus ada rasa tanggung jawab. Ya, kemudian yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Ya, misalnya lembaga hukum misalnya. Apabila ada pelanggaran di dalam masyarakat, misalnya kasus mencuri motor, ya, apakah ketika orang itu mencuri motor dibiarkan saja? Tidak. Tetapi di penjara, dicari dulu orangnya, lapor ke polisi. Ketika ditemukan pelakunya, maka pelakunya diadili sesuai dengan pasal atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu juga kalian ketika ada di lingkungan sekolah, ya, kalian melakukan pelanggaran, misalnya berkelahi. Ketika berkelahi, kalian dipanggil menghadap guru BP, lalu mendapat tindakan, ya, baik itu pemanggilan orang tua maupun sanksi-sanksi yang lain, misalnya ada teguran. Oke, berikut ciri-ciri lembaga sosial. Yang pertama, memiliki tingkat kekebalan tertentu, ya, bahwa lembaga sosial itu sudah ada sejak dahulu. Kemudian yang kedua, memiliki simbol. Misalnya lembaga pendidikan, simbolnya apa? Tuturi ada Handayani ya. Kemudian tiga, memiliki norma tertulis dan tidak tertulis. Pada lembaga keluarga ada norma tertulis atau tidak tertulis? Norma apa yang ada? Norma tidak tertulis. Atau kalian pernah melihat di orang tua kalian menulis norma yang ada di dalam rumah? Di dalam keluarga ada? Tidak ada ya. Yang berikut, memiliki tujuan. Misalnya lembaga pendidikan, tujuannya apa? Untuk memperoleh ilmu, untuk belajar ya, dan menciptakan peserta didik yang cerdas. Kalian ingin cerdas? Ingin cerdas semuanya? Harus belajar ya. Berikutnya, memiliki alat kelengkapannya. Jadi lembaga pendidikan juga memiliki alat kelengkapan ya. Di mana di sini ada sarana dan prasarana, ada gedung, ada meja, ada kursi, ada ruangan kelas. Nah, di dalamnya juga ada guru dan juga ada siswa. Jika hanya ada guru, tidak ada siswa, itu bukan lembaga pendidikan. Karena guru mengajar siapa? Ya kan? Jadi lembaga sosial itu memiliki komponen yang lengkap di dalamnya. Kemudian yang berikut, memiliki pola perilaku. Misalnya lembaga pendidikan, tugas utama seorang siswa adalah belajar. Tugas seorang guru adalah mengajar dan mendidik anak, ya, supaya anak itu berkepribadian baik dan berpengetahuan yang banyak atau luas, ya. Kemudian memiliki ideologi, ada tahu tatanan atau aturan falsafah yang ada di suatu lembaga pendidikan itu. Nah, anak-anak, perhatikan video pembelajaran berikut ini. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas mengenai lembaga sosial. Masih ingat anak-anak apa itu interaksi sosial? Ayo, siapa yang tahu?
Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan. Misalnya kebutuhan manusia akan keturunan, maka lahirlah keluarga. Kebutuhan manusia akan pendidikan, lahirlah sekolah. Kebutuhan manusia akan makanan, maka diadakan pasar. Kebutuhan manusia akan kesehatan, maka lahirlah rumah sakit. Agar manusia memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan tertib dan teratur, maka dirumuskan norma-norma. Kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Di dalam masyarakat dikenal ada 4 tingkatan norma, yaitu 1. Cara atau usage. Yang pertama, cara atau usage. Cara merupakan suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat tetapi tidak secara terus-menerus. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapat hukuman berat. Sanksi yang diberikan hanya berupa celaan atau teguran. Contohnya, orang yang bersendawa setelah makan ditegur karena dianggap melakukan perbuatan yang tidak sopan. Yang kedua, kebiasaan atau foreplay. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada orang yang lebih tua usianya. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan atau mores merupakan aturan yang diterima oleh masyarakat dan aturan tersebut dijadikan sebagai alat pengawas atau alat kontrol oleh masyarakat kepada seluruh anggotanya. Ciri-ciri lembaga sosial. Yang pertama, memiliki kekekalan tertentu. Lembaga sosial dalam masyarakat cenderung bertahan lama karena terbentuk untuk menciptakan kemakmuran sosial. Suatu lembaga sosial akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. 2. Memiliki simbol. Simbol difungsikan untuk mempermudah seseorang mengingat keberadaan lembaga, visi, dan misi tujuan yang hendak dicapai. Simbol-simbol tersebut dapat berupa gambar, tulisan, serta bendera. Contoh, logo Tujuh Handayani yang merupakan simbol dari lembaga pendidikan. 3. Memiliki norma tertulis dan tidak tertulis. Contoh, lembaga pendidikan seperti sekolah terdapat peraturan tertulis yang tertentu di dalam tata tertib. Sedangkan aturan tidak tertulis dalam sekolah, misalnya sekolah harus menghormati guru. 4. Memiliki tujuan yang jelas. Contoh, lembaga pendidikan memiliki tujuan untuk mencerdaskan bangsa. 5. Memiliki alat kelengkapan. Ya anak, dengan berakhirnya video pembelajaran tadi, maka sekarang kita lanjut pada diskusi. Tapi sebelum diskusi kita ice breaking dulu. Mau ice breaking anak-anak? Mau. Oke, kita lanjut ice breaking. Saya silakan anak-anak untuk bangkit berdiri.
Jadi di sini nanti anak-anak akan mengerjakan diskusi. Ya, di sini kelompok 1 nanti pertanyaannya akan mengerjakan pertanyaan. Yang pertama, sebutkan lembaga sosial yang ada di sekitarmu dan deskripsikan tujuan lembaga sosial tersebut. Kelompok 2, deskripsikan bagaimana terbentuknya lembaga sosial yang ada di sekitarmu. Nah, sekarang anak-anak silakan duduk dalam bentuk kelompok. Semua anggota kelompok harus aktif karena saya akan menilai ya. Oke, silakan dikerjakan. Silakan searching di internet ya, kita ingin menambah referensi.
untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Baik, perwakilan dari kelompok silakan maju ke depan. Baik anak-anak, kita berikan aplaus untuk mereka dulu. Jadi mereka berempat ini merupakan perwakilan dari kelompok masing-masing dan akan melakukan presentasi sesuai dengan pertanyaan yang diberikan ya. Jadi kelompok lain mohon untuk tenang dan mendengarkan hasil presentasi mereka. Bisa? Ya. Oke, jadi dalam presentasi ini juga nanti saya akan menilai keaktifan kalian ya. Oke, silakan dimulai dari kelompok 1. Baik teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pertanyaannya, sebutkan lembaga sosial yang ada di sekitarmu dan deskripsikan tujuan lembaga sosial tersebut. Pertama, lembaga pendidikan, tujuannya mendapatkan ilmu. Kedua, lembaga keluarga, tujuannya mendapatkan keturunan. Yang ketiga, lembaga ekonomi, tujuannya memenuhi kebutuhan. Yang keempat, lembaga politik tujuannya mengatur sistem pemerintah yang berlaku serta memelihara tata tertib. Yang kelima, lembaga agama, meningkatkan kualitas hidup beragama bagi setiap umat. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu. Kepada kelompok 4. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaannya, bandingkan perbedaan kebiasaan dengan adat istiadat serta berikan contoh yang ada di wilayahmu. Ya, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari kelompok-kelompok. Tetap di situ. Sekarang saya beri kesempatan kepada anak-anak lain untuk bertanya kepada perwakilan kelompok yang ada di depan. Ya. Siapa dulu? Abi dari kelompok 3. Ya, bertanya kepada siapa? 1. Ya, silakan. Jelaskan fungsi dari lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan lembaga polisi. Ya, jelaskan fungsi lembaga keluarga, ekonomi, agama, politik, dan pendidikan. Ya, silakan. Fungsi lembaga keluarga ada 4, yaitu fungsi biologis, memperoleh keturunan, fungsi proteksi, memberi rasa nyaman, fungsi afeksi, saling memberi kasih sayang, fungsi ekonomi, kepala keluarga wajib menjaga. Ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Berikan tepuk tangan dulu. Bagaimana tadi? Puas dengan jawabannya? Oke, ada pertanyaan lagi, anak-anak? Oke, silakan diberikan kepada kelompok berapa? Balik badan. Kelompok 2. Ya, silakan. Bagaimana cara seseorang agar mematuhi norma yang berlaku di dalam masyarakat? Ya, bagaimana seseorang agar mematuhi norma yang berlaku dalam masyarakat? Silakan. Caranya, berperilaku baik terhadap masyarakat serta saling menghargai orang lain. Ya, berperilaku baik anak-anak. Sekarang saatnya kita memberikan kesimpulan berdasarkan hasil diskusi kalian tadi ya. Dari kelompok 1, sebutkan lembaga sosial yang ada di sekitarmu dan deskripsikan tujuan lembaga sosial tersebut. Jadi lembaga sosial ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama, Lembaga keluarga. ya, lembaga keluarga. Fungsi lembaga keluarga yang pertama itu fungsi. Yang pertama fungsi biologis. Ya, fungsi yang biologis itu misalnya untuk memperoleh keturunan. Yang kedua fungsi proteksi. Ya, untuk memberi kenyamanan atau perlindungan. Yang ketiga fungsi afeksi. Ya, memberikan kasih sayang. Ya, yang keempat fungsi ekonomi. Contohnya, ya, kepala keluarga, ayah bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Yang kedua, bentuk lembaga sosial yang ada di sekitarmu. Bagaimana terbentuknya? Ya. Yang pertama apa tadi? Lembaga keluarga terbentuk karena adanya keinginan untuk memperoleh keturunan. Yang kedua, lembaga pendidikan terbentuk karena adanya keinginan untuk mendapatkan pengetahuan atau keterampilan. Ya. Yang ketiga, lembaga ekonomi terbentuk karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, yang ketiga, di situ ada tata cara, kemudian ada
ada tata kelakuan, kemudian ada kebiasaan, ada adat istiadat. Nah, contoh cara, apa contoh cara tadi? Misalnya membuang sampah sembarangan. Nah, kalau membuang sampah sembarangan akan dipidana? Tidak, ya. Pasti hanya mendapat sanksi berupa teguran, ya, gitu ya. Itu juga untuk tata kelakuan. Nah, dalam tata kelakuan ini sudah ada ketegasan di dalamnya, betul tidak? Yang melanggar akan mendapatkan sanksi berdasarkan perbuatannya, ya. Ya baik anak, sekarang saatnya evaluasi, ya. Sekarang kalian duduk pada posisi semula. Anak dipersilakan untuk mengerjakan evaluasi, ya. Waktunya 5 menit. Baca sendiri-sendiri, ya. Saya ingin bertanya kepada kalian, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi tadi? Ada? Tidak ada. Sudah mengerti semua? Oke, baik. Sekarang anak-anak silakan menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Ya, silakan. Ya, Adik. Silakan. Norma adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku. Norma adalah suatu pedoman yang menjadi tingkah laku. Jadi tanpa adanya norma, orang akan melakukan hal-hal sesuai dengan keinginannya masing-masing. Kemudian ada 4 tingkatan norma. Sebutkan yang pertama. Cara atau usage. Kemudian yang kedua, kebiasaan atau hope base. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores. Yang keempat, adat istiadat atau custom, ya, atau custom. Ya. Baik. Kemudian 5 lembaga sosial tersebut terdiri dari yang pertama, lembaga sosial keluarga, di mana di dalamnya tadi terdiri dari 4 fungsi, ya. Yang pertama fungsi biologis. Yang kedua fungsi proteksi. Yang ketiga afeksi. Yang keempat ekonomi. Kemudian pada lembaga agama memiliki fungsi juga, yaitu sebagai sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Ya, sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Kemudian ekonomi fungsinya Memberi pedoman pertukaran barang. ya, memberi pedoman pertukaran barang. Kalau tidak ada lembaga ekonomi, orang akan menjual barang seenaknya. Misalnya harga ubi 5 juta. Ya, orang mau beli tidak? Orang mau jual, tapi tidak ada yang beli. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang berikut lembaga pendidikan. Fungsinya Memberi pengetahuan dan keterampilan. ya, memberikan pengetahuan dan keterampilan. Jadi ketika kalian tamat dari lembaga pendidikan ini, kalian akan mendapatkan pengetahuan dan juga keterampilan, ya. Kemudian lembaga politik fungsinya mengatur norma-norma tentang kekuasaan melalui undang-undang. ya, mengatur norma-norma. Jadi ada lembaga politik yang mengatur norma-norma. Ya, anak, sekarang kita melakukan refleksi. Anak-anak berdasarkan proses pembelajaran hari ini diminta untuk anak-anak menyampaikan refleksinya. Ya, silakan. Siapa duluan? Ya, Abi silakan berdiri. PowerPoint yang ditampilkan sangat menarik. Ya, PowerPoint yang ditampilkan sangat menarik, ya. Nah, memang PowerPoint yang ditampilkan menggunakan banyak animasi, ya. Baik, terima kasih Abi. Yang berikut siapa lagi? Ya, Metil, silakan. Metode diskusi pada hari ini sungguh menyenangkan. Ya, metode diskusi pada pagi hari ini sungguh menyenangkan. Betul anak-anak, menyenangkan? Betul. Ya. Suka? Suka. Senang? Senang. Tepuk tangan untuk kita semua dulu.
silakan. Topik yang dibicarakan sangat menarik. Ya, topik yang dibicarakan sangat. Kita mau bicarakan tentang apa tadi? Lembaga sosial ya. Karena topik lembaga sosial ini sangat kontekstual, artinya sangat berkaitan dengan kehidupan kita, kehidupan nyata kita ya. Sebagai masyarakat yang baik, kita tentunya harus mengikuti norma yang berlaku di dalam masyarakat. Tidak boleh berperilaku menyimpang ya, harus betul-betul mengikuti. Misalnya tadi ada usage, tata cara, misalnya membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh sembarangan. Begitu juga menghormati orang yang lebih tua, memanggil kakak atau orang tua itu dengan sebutannya yang sopan ya. Bisa lah? Bisa. Oke, ya mudah-mudahan dengan telah menerima materi ini kita harus melakukan aktivitas kita sesuai dengan norma yang berlaku ya. Baik anak-anak, sekarang kalian kerjakan tugas ya, nanti dikirim lewat aplikasi Quizizz ya, bisa? Bisa. Sekarang analisis, tugasnya adalah analisis bagaimana pelaksanaan lembaga politik di daerahmu. Analisis bagaimana pelaksanaan lembaga politik yang terjadi di daerahmu. Misalnya pemilihan ketua RT, ketua RW dan kepala desa. Misalnya pemilihan ketua RT, ketua RW dan kepala desa. Ingat, dikumpulkan lewat aplikasi Quizizz ya. Oke, ya. Baik anak, demikian materi kita untuk pagi hari ini. Selanjutnya anak-anak kalian mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian ya. Jadi harus belajar banyak supaya kalian mendapat nilai yang tinggi ya. Ya anak-anak, demikian dulu materi kita. Sekarang satu orang memimpin kita dalam doa. Silakan Ustaz memimpin dalam doa penutup. Terima kasih pada siang hari ini kami telah selesai mengikuti kegiatan kami. Tuhan, sekarang kami mau pulang dengan dalam perjalanan masing-masing. Semoga kami sampai di rumah kami selamat. Nama bukan puji kini esok dan sepanjang segala masa. Amin. Baik anak-anak, demikian dulu materi kita. Selamat mengikuti ujian semester. Selamat pagi.